Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, siswa-siswi kelas 7 SMP? Berjumpa lagi dengan Ibu, masih di pembahasan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 2. Kali ini kita akan membahas materi bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Simak baik-baik uraian materinya ya. Kegiatan ekonomi produksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi produksi, dan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Anak-anak, apakah kalian tahu jika kebutuhan setiap manusia berbeda? Misalnya, seorang anak laki-laki usia sekolah, apa saja ya kira-kira kebutuhannya? Dia mungkin saja membutuhkan buku, komputer, dan seragam sekolah. Anak-anak, manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak, perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Seorang chef yang bekerja di restoran untuk membuat pizza dan selanjutnya bisa dinikmati oleh konsumen merupakan salah satu contoh dari kegiatan produksi. Jadi, apakah yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain, sehingga setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan tersebut antara lain, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tempe atau tahu. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya jika dibawa ke toko bahan bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket atau jas hujan digunakan pada saat kita kedinginan atau pada saat turun hujan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian digunakan.
Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai produksi antara lain, yang pertama, what, maksudnya barang-barang apa saja yang akan dihasilkan. Yang kedua, how, maksudnya bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, whom, maksudnya adalah kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi yang pertama, faktor produksi asli, yaitu faktor alam dan tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi turunan, yaitu faktor modal dan kewirausahaan. Mari kita bahas faktor produksi yang pertama, yaitu faktor produksi alam. Faktor produksi alam terdiri atas yang pertama tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Faktor alam yang kedua adalah hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah seperti kayu. Yang ketiga adalah bahan-bahan tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat adalah air. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik atau skill labor. Adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contoh tenaga kerja ini antara lain dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti misalnya tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang, misalnya gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku lain yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Nah anak-anak, demikian tadi pembahasan materi bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subpokok bahasan kegiatan ekonomi yaitu produksi. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Tetap sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.